Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana operasi hitung matriks. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, saya Dewi Elvi Nuraini. Oke, sekarang kita masuk ke videonya. Dalam operasi hitung matriks ini, kita akan mempelajari empat jenis operasi hitung matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan matriks, yang kedua ada pengurangan matriks, yang ketiga ada perkalian skalar matriks, yang keempat itu ada matriks transpos. Sebelum masuk ke materi operasi hitung matriks, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari matriks. Nah, matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom. Biasanya itu ditulis dalam lurung siku atau biasa. Nah, contoh penulisan matriks adalah sebagai berikut. A sama dengan buka dan tutup kurung A11, A12, A21, dan A22. Dalam penulisan ini, matriks itu ada berbagai ordo. Nah, yang saya contohkan ini adalah ordo 2x2. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hitung matriks. Operasi hitung matriks yang pertama ada penjumlahan matriks. Nah, kalau penjumlahan matriks itu harus dengan elemen yang seletap. Terus juga harus dengan ordo yang sama. Contohnya, yaitu sebagai berikut. A tambah B sama dengan, ini harus sama ordonya. Saya di sini menggunakan ordo 2x2. Jadi, A1, A2, A3, A4 ditambah dengan B1, B2, B3, B4. Jadi, sama dengan, jadi cara penjumlahannya itu harus A1 tambah B1. Terus A2 tambah B2, terus bawahnya A3 tambah B3, terus sampingnya bawah kanan A4 tambah B4. Begitu cara penjumlahan pada matriks. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh penjumlahan matriks. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal penjumlahan matriks. Nah, di sini kita ada X sama dengan 1542. Nah, Y-nya juga 3526. Ini kita memakai ordo 2x2. Nah, cara untuk menambahkannya itu gampang banget loh. Jadi kalian hanya tinggal menjumlahkan masing-masing baris sesuai dengan urutannya seperti tadi. Jadi, 1 ditambah 3, 5 ditambah 5, 4 ditambah 2, 2 ditambah 6. Jadi kalian harus menjumlahkannya sesuai dengan barisan yang ada. Jadi sebelah kiri atas ditambah dengan sebelah kiri atas. Sebelah kanan atas ditambah dengan sebelah kanan atas. Lalu sebelah kiri bawah ditambah dengan sebelah kiri bawah. Sebelah kanan bawah ditambah dengan sebelah kanan bawah. Oke, sebelumnya kan tadi kita sudah membahas bagaimana sih operasi penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita akan membahas operasi pengurangan matriks. Nah, sebenarnya itu cara pengerjaannya penjumlahan dan pengurangan matriks itu konsepnya sama. Jadi kamu tinggal mengurangi masing-masing baris sesuai dengan urutannya. Nah, syarat pengurangan matriks itu juga sama saja dengan penjumlahan, yaitu kedua matriks harus memiliki ordo yang sama sehingga bisa dioperasikan. Nah, contohnya kita akan masuk ke contohnya. Contoh pengurangan matriks. Nah, contoh soal pengurangan matriks itu sama dengan penjumlahan matriks, yaitu terdapat dua ordo 2x2, yaitu X dan Y. Yang X itu sama dengan 7932 dan Y 3526. Nah, cara pengurangannya itu sama dengan pertambahan, yaitu harus dikurangkan dengan sesama barisnya. Seperti tadi, kiri atas ditambah kiri atas, kanan atas ditambah kanan atas, kiri bawah ditambah kiri bawah, kanan bawah ditambah dengan kanan bawah. Nah,
yaitu contohnya seperti 7 dikurang 3, 9 dikurang 5, 3 dikurang 2, 2 dikurang 6. Jadi hasilnya 4, sebelah kiri atas itu 4, sebelah kanan atas itu 4, sebelah kiri bawah itu 1, sebelah kanan bawah itu negatif 4. Nah, tadi kan kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, kali ini kita akan membahas perkalian matriks dengan bilangan skalar atau bilangan real. Nah, jadi sebenarnya perkalian matriks dan bilangan skalar ini tidak mempunyai persyaratan apapun. Jadi, semua matriks dengan ordo apapun bisa dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Nah, contohnya itu pada berikut. Jadi, D kali misalnya D kali A. Nah, A-nya itu C1, C2, C3, C4. Jadi, sama dengan D kali C1, D kali C2, D kali C3, dan D kali C4. Jadi, D-nya itu dimasukkan ke setiap bilangan atau setiap baris pada matriks tersebut. Lalu kita beralih ke contoh soal perkalian matriks dengan skalar. Nah, contoh soal itu jika A sama dengan 4125, tentukan matriks 3 kali A-nya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa A-nya 4125. Jadinya 3 dikalikan dengan A-nya tersebut. Nah, A-nya itu jadinya 3 kali 4, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 5. Jadi hasilnya itu 3 kali 4 kan 12. Berarti sebelah kiri atasnya itu 12. Nah, sebelah kanan atasnya itu 3 kali 1. Jadi kita tulis dengan 3. Nah, sebelah kiri bawahnya itu kan 3 kali 2. Jadi kita tulis dengan 6. Lalu sebelah kanan bawahnya itu 3 kali 5. Jadi kita tulis dengan 15. Jadinya 12, 3, 6, dan 15. Jadi begitu. Oke, tadi kan kita sudah mempelajari tentang penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Nah, yang terakhir itu kita akan mempelajari tentang matriks transpos. Nah, transpos yaitu suatu matriks. Nah, misalnya matriks A yang dilambangkan dengan A pangkat T adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks menjadi kolom matriks A pangkat T dan kolom matriks A menjadi baris matriks. Jadi, simpelnya adalah transpose matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolam, ataupun sebaliknya, elemen kolam menjadi elemen baris. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini kan elemen baris terlebih dahulu, karena barisnya itu 2 dan kolomnya itu 3, A-nya pertama. Nah, maka A transposnya yaitu menjadi 2 kolom dan 3 baris. Kan awalnya itu 2 baris 3 kolom. Nah, setelah ditranspos menjadi 2 kolom 3 baris. Nah, jadi A transposnya PSQTRU. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya A awalnya itu PSQTRU, maka jika ditransposin maka kembali lagi menjadi PQRSTU. Oke, bye-bye. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai operasi matriks. Jadi kita tadi sudah membahas tentang 4 operasi hitung matriks. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, lalu yang terakhir yaitu transpose matriks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.